Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Gondes, apa kabar? Semoga kabar baik selalu menyertai sahabat aku dimanapun berada ya. Selalu mendapatkan perlindungannya, selalu mendapatkan rahmatnya, dan selalu mendapatkan apa yang dicita dan cintakan. Masih ya, bersama Gondes Mendes Tarot tentang hati dan jiwa. Terima kasih. Selalu stay di channel Gondes ya. Oke, di sini kita akan mengulik karma apa yang akan dijalani orang yang nyakiti dan bohongin kamu. Di sini udah aku siapkan 4 file. Ada 4 pilihan ya. Ada inisial H, inisial K, inisial L, dan inisial K, inisial P. Inisial ini diberikan oleh sahabat kita yang ingin mengetahui bagaimana sih gitu, arti daripada inisial nama-nama kalian. Ya, karma apa yang akan dijalani orang yang nyakiti dan bohongin kamu. Oke, silakan dipilih ya. Fokuskan hati, pikiran, pandangan, dan bayangkan seseorang yang kamu pertanyakan di sini. Jangan lupa berdoa hanya pada Allah Subhanahu Wa Taala atau menurut keyakinan sahabat aku dimanapun berada. Ya, ini adalah prediksi, gambaran atau clue saja. Jadikan antisipasi, motivasi, dan pembelajaran. Silakan dipilih. Dimulai dari sekarang. Sudah memilih ya? Sekarang kita akan mulai dari file yang pertama. Di sini ada inisial H di file yang pertama. Karma apa yang akan dijalani orang yang nyakiti dan bohongin kamu? Di sini ada inisial H. Ya. Kita akan maknai ya. Ini hanya pengetahuan tambahan saja. Jadi tidak akan merubah daripada tebaran kartu ataupun maknanya. Seseorang yang namanya dimulai dari huruf H ya, huruf A, H itu ya, huruf H atau inisial H. Ia adalah orang yang secara alamiah mendatangkan uang. Huruf ini juga melambangkan daya cipta ya, yang memiliki motivasi diri dan sangat cakap dalam mengatur orang lain atau berpotensi sebagai pemimpin seperti itu, yang berinisial H. Halo. Oke. Semoga bermanfaat ya. Kita akan lihat ada pesan apa di balik ini. Jadilah orang baik ya, karena Allah sangat menyukai orang yang baik. Allah suka sama siapa saja, tapi Allah menyukai sama orang yang baik ya. Oke, kemudian sekarang kan shuffle, tebar dan kemudian maknanya. Fokuskan hati, pikiran, pandangan, dan bayangkan ya, siapa yang kamu tanyakan di sini. Karma apa yang akan dijalani orang yang nyakiti dan bohongin kamu? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ada pertengkaran, salah paham. Fokus ya. Yang belum subscribe silahkan subscribe. Jangan lupa ya, like-nya, komennya. Ada judgment. Ada Ace of Cup. Ada The Bull. Ada nafsu dan ada dimanfaatkan atau memanfaatkan. Kemudian putus asa. Karma apa yang akan dijalani orang yang nyakiti dan bohongin kamu ya? Di setiap hubungan dia menjalin hubungan asmara. Kita bicara tentang asmara. Dia kan asal mengalami salah paham dalam cinta, beda prinsip, terus pertengkaran, adu argumen. Ya, akhirnya putus. Sekalipun dia mempunyai cinta yang besar pada seseorang yang baru itu ya, selain kamu ya,
cinta ini kayak cinta orang bodoh gitu loh, kayak cinta orang bodoh. Karena apa? Cintanya itu hanya di dalam hubungan itu hanya berhasratkan sebagai bentuk nafsu, ya, terus bla bla bla, dan dimanfaatkan. Dan yang dia rasakan itu hanya cuma putus asa, lelah, dan putus asa terus. Karena apa? Terjadi pertengkaran terus, terjadi salah paham terus, terjadi kesulitan terus, dan yang lebih parahnya lagi dia akan selalu dimanipulasi. Dan hubungan ini hanya sebatas kayak macam, kalau dia mencintai benar-benar ya, dia mencintai benar-benar, tetapi hubungan ini kayak hubungan orang dongok gitu loh, orang dungu gitu. Karena apa? Pasangan dia itu yang dia deketin itu hanya sebatas suka sama suka, atau hanya untuk hubungan jasmani, atau untuk hubungan nafsu saja, atau bisa disebut suka sama suka gitu loh, saling membutuhkan, seperti itu aja. Sedang si dia orang yang mempertanyakan ini cintanya benar-benar serius gitu, cinta benar-benar, karena dia itu merasa sudah lelah menjalin hubungan dengan yang lain ya, sebelum dengan orang ini, atau setelah dengan kamu dia menjalin hubungan tuh selalu dimanfaatkan, selalu terjadi pertengkaran terus, dan hubungan dia itu enggak untuk pasangan dia yang baru itu tidak untuk serius, tapi hanya untuk suka sama suka, atau untuk memenuhi kebutuhan saja, kebutuhan namanya hati ya. Di sini dia akan selalu putus asa karena dia dimanipulasi terus, hanya dimanfaatkan terus. Itu karma yang akan dia jalani ya, bagi orang yang nyakiti dan bohongin kamu. Di sini kayak Gondes melihat ada apa ya, nggak ada kebahagiaan sih yang dia rasakan di sini. Pertengkaran, diputus, ada manipulasi, putus asa, dan hanya sebatas suka sama suka. Dia suka, orang pasangan barunya itu tidak suka, seperti itu. Hanya suka untuk macam godaan diri atau permainan aja, seperti itu ya. Oke, file 1, doakan dia yang terbaik kalau kamu memang masih sayang sama dia. Tapi kalau kamu udah tidak sayang pun, tetap kamu doakan yang terbaik. Jangan pernah mempunyai rasa dendam bagi siapapun, karena dendam itu justru ya akan menyusahkan kita sendiri. Hidup kita menjadi nggak tenang ya. Maka aku selalu sarankan, cintalah dia karena Allah, jangan mencintai karena pengertian kita sendiri ya. Tetap doakan yang terbaik. Bagaimanapun juga dia pernah kita sayang, bagaimanapun juga kita pernah bahagia sama dia, bagaimanapun juga kita pernah menjalin hubungan seperti itu. Jadi doakan yang terbaik, semoga karma ini tidak terjadi padanya. Tetapi ya, hukum tebar tuai memang tetap berlaku di sepanjang dunia ini masih ada. Hukum tebar tuai adalah akan membayar apa yang kita lakukan. Kalau kita mau berbuat bagus ya karma bagus, kalau kita menjalani hal tidak bagus ya kita akan menjalani karma tidak bagus, atau menerima karma yang tidak bagus. Maka Gondes sarankan di dunia ini, apa sih yang kita harapkan? Hanya kebaikan. Maka tebarkan kebaikan pada sesama agar kita selalu mendapatkan karma yang terbaik ya. Hukum tebar tuai selalu berlaku selama dunia ini masih ada. Oke, Gondes akan buka pesan buat kamu. Jangan melampaui batasan. Maksudnya gini, cintailah sebatas wajar. Jangan mencintai melebihi batasan, atau bercinta banget, atau bucin, atau kamu mencintai dia itu nggak berbatas gitu, sampai ini kamu serahkan. Jangan ya, tetap bersandar kepada yang Maha Kuasa. Cintailah dia karena Allah, agar semuanya menjadi lebih baik dan baik saja. Tidak akan namanya kata terluka atau kata depresi. Kita kalau mencintai karena Allah, karena semuanya milik Allah. Allah tahu mana yang baik, mana yang tidak. Cintailah dia sewajarnya saja ya. Kalau dia jodoh nak kemana, begitu ya kan. Oke.
16, momen apa yang terjadi di angka 16 ya. Ini mungkin tanggal lahir kalian, atau mungkin tanggal lahir dia, atau mungkin kalian jadian atau putus di angka 16. Tapi yang ini yang pasti Gondes maknai sebagai angka 7, yang artinya tetap setia dengan penuh kesabaran menunggu yang akan datang, atau menunggu dia dengan penuh kesabaran. Seperti itu ya. Kalau masih cinta, masih sayang, apalagi jangan pernah didoakan yang terburuk. Dalam keadaan apapun jangan pernah mendoakan orang yang terburuk, doakan yang terbaik. M, ada inisial M. Ini energi yang tertarik adalah seseorang yang berinisial M ya. Coba kamu renungkan siapa inisial M itu. Hidup adalah perjalanan, mau nggak mau kita harus berjalan, kita harus mengalami sebuah kenyataan, karena hidup adalah selain perjalanan juga pilihan. Hidup adalah pilihan, tapi juga hidup adalah kenyataan ya. Kita harus logika. Sepasang sandal, kamu dan dia itu ibaratnya sepasang sandal, tidak bisa terpisah. Tetapi karena mungkin sesuatu hal yang membuat kalian terpisah ya, tapi kalian tetap akan persatukan. Inilah sepasang sandal itu ibaratnya tidak bisa sejalan tapi satu tujuan, seperti itu. Inilah hubungan cinta kalian, dan kalian mempertanyakan tentang karma dia. Ini loh karma dia, doakan yang terbaik, kalau jodoh nak kemana ya. Oke, fase 1 semoga bisa menjadi antisipasi, motivasi dalam belajar ya. Tetap berdoa dan berdoa, tetap jadilah orang baik. God bless you, Allah memberkatimu, amin. Fase 1, bye. Oke, halo, masih bersama Gondes Tarot tentang hati dan jiwa. Di karma apa yang akan dijalani orang yang nyakiti dan bohongin kamu? Di kedua ya, di file yang kedua. Di sini ada inisial K. Halo, yang request inisial K, semoga berkenan. Huruf K ya, atau inisial K, atau orang yang namanya dimulai dengan huruf K, ia cenderung memiliki rahasia dan pemalu. Walaupun ia seorang yang kuat sekaligus emosional, ia percaya diri dan mengendalikan situasi ya. Orang ini gemar melakukan sesuatu yang bermakna dalam hidup dan sangat penyayang kepada orang-orang terdekatnya. Oke. Ada pesankah? Oh, diam-diam dia mencintaimu. Kok diam-diam? Kita akan taruh sini ya. Dan Gondes akan menshuffle-nya. Fokuskan hati, pikiran, pandangan, dan bayangkan seseorang yang kamu tanyakan. Jangan lupa berdoanya kepada Allah SWT dan memohon petunjuknya yang terbaik dalam sebuah hubungan ya. Oke. Karena Allah tahu mana yang baik, mana yang tidak, buat kita semua. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Karma apa yang akan dijalani orang yang nyakiti kamu dan bohongin kamu? Masih bersama Gondes Tarot tentang hati dan jiwa. Yang belum subscribe silahkan subscribe. Yang sudah subscribe terima kasih. Jangan lupa like-nya, komen ya, yang sebanyak-banyaknya, dan tekan tombol notifikasi, gambar lonceng, agar sahabat semua tidak ketinggalan untuk informasi tentang video Gondes terbaru. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ada Queen of Cup. The Suns. Ada Seven of Cup.
ada Three of Swords dan ada Three of Wands. Karma apa yang akan dijalani orang yang sudah nyakitin kamu dan bohongin kamu? Yang pasti satu adalah kesepian. Dia selalu ingin berkomunikasi dengan orang yang dia cintai. Dia ingin selalu terhubung dengan orang yang dia cintai. Tetapi itu harapan tinggal harapan. Ya, kenapa? Karena banyak pilihan yang lain. Jadi kayak dia itu selain orang yang kamu tanyakan, gimana ya? Dia itu memiliki orang lain gitu. Bukan orang yang kamu tanyakan. Pasangan barunya. Ya, dan dia kan selalu mengalami patah hati dan patah hati dan patah hati. Dan dia seperti merenung di tengah padang pasir gitu. Selalu melihat ke depan. Ya, membayangkan tentang sebuah kesuksesan dalam hubungan. Tapi sejatinya dia patah hati dan terluka. Sedih sekali. Ya. Dia akan terhubung dengan seorang yang player gitu. Seseorang yang banyak pilihan. Sedang dia, orang yang kamu tanyakan ini, berharap sekali untuk bisa bersama dia, orang barunya itu. Ya, tapi akhirnya apa? Dia seperti mempunyai kekasih, tetapi dia tuh kesepian. Selalu ingin terhubung, penuh harapan dengan seseorang yang baru itu. Tetapi seseorang yang baru ini bukan si dia yang kamu tanyakin, bukan pilihan terakhir buat orang barunya. Dia menemukan seorang player gitu ya, seperti itu, atau playgirl ya, tergantung yang menonton ya. Dan hatinya akan selalu mengalami sebuah patah hati dan patah hati. Dia akan seperti merenungi hidupnya, merenungi perjalanan hidupnya. Walaupun di sini ada 3 wands, ada seperti sebuah keberhasilan, tapi di sini ada Three of Swords yang mengartikan bahwa selalu ada kegagalan, selalu ada patah hati, kesedihan untuk mencapai sebuah kesuksesan. Sulit ya, seperti itu. Itu yang dialami. Ya. Kenapa? Apa ya namanya, karakter buruknya dia adalah otoriter. Dia itu suka mengontrol, suka memberikan kontrolan ya. Egonya atau kebahagiaannya tertunda. Dia ingin sekali bahagia sejatinya dalam hubungan setelah putus dengan kamu ya, tapi dia yang dia dapatkan adalah kesedihan, patah hati, dan selalu gagal, padahal dia menginginkan sebuah kesuksesan. Dia akan selalu mengalami kesepian. Dia akan terhubung dengan seseorang yang mempunyai pilihan-pilihan lain gitu. Jadi dia tuh kayak memperlakukan, kalau kamu memang diselingkuhin, nah dia itu akan diselingkuhin juga gitu. Seperti itu ya. Oke? File 2 semoga bisa menjadi antisipasi, motivasi, dan pembelajaran. Jangan pernah dendam ya, sahabat Gondes, bersama orang yang kamu pernah dekat atau yang kamu pertanyakan di sini. Karena apa? Allah Maha tahu loh kenapa dia dilepaskan dari kamu. Satu, kalau nggak sebagai ujian, memang dia kurang baik dengan kamu gitu ya. Kalau bukan karena sebuah ujian cinta kalian, artinya dia bukan orang baik untuk kamu. Allah Maha tahu, serahkan pada Yang Maha Kuasa, permohon pada Yang Maha Kuasa. Tapi dia manipulasi ya Gondes. Yang namanya hukum tebar tua itu ada. Dia mengambil dari kamu, kamu pun akan diberikan kelimpahan oleh Allah, dan dia akan mengalami hal yang sama seperti yang kamu rasakan. Seperti itu ya. Oke, file 2. God bless you. Allah memberkatimu. Amin. Halo, file 3 ya, masih bersama di general readingnya Gondes Mendes Tarot tentang hati dan jiwa di file yang ketiga. Semoga kalian masih stay di situ menunggu urutannya ya. Oke. Di file 3 di sini ada inisial L ya. Ini akan Gondes manai, akan Gondes maknanya hanya sebagai pengetahuan saja, mungkin bisa menjadikan
sahabat memperbaiki apa yang harus diperbaikinya, termasuk karakter ya. Oke. Karma apa yang akan dijalani orang yang nyakiti dan bohongin kamu? Di sini ada inisial L atau huruf L. Huruf L ya. Orang ini dipenuhi energi seakan-akan tidak pernah istirahat. Ia kerap kali mengganti hubungan dan tidak jatuh cinta secara mendalam pada satu orang, atau tidak bisa jatuh cinta secara mendalam kepada siapapun. Jadi kak, ya udah selesai dapet gitu, penasaran aja gitu ya, bukan untuk serius gitu ya. Tapi mudah-mudahan dengan dibacakan karakter ini, kalau memang ini adalah kamu, ya perbaiki ya. Oke. Dalam urusan karier, ya meraup bayaran yang tinggi dan karir yang hebat. Dia sosok yang hebat loh. Mungkin karena disibukkan dengan pekerjaan itu, jadi dia tidak bisa mencintai seseorang lebih mendalam. Tetapi mungkin insya Allah kalau sudah diketemukan dengan yang klik, benar-benar klik, akan menjadi lebih baik ya. Oke, amin. Itu doa Gondes buat yang berinisial L. Ini adalah pengetahuan ya, jangan dijadikan pedoman hidup. Bisa bercandaan aja sama teman. Paling tidak kita tahu karakter seseorang ya. Kalau dibacakan seperti, oh iya dia seperti ini, aku harus seperti ini gitu ya kan. Oke. Karma apa yang akan dijalani orang yang nyakitin dan bohongin kamu? Di file yang ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. The express this. Karma apa yang akan dijalanin orang yang nyakitin dan bohongin kamu? Ada Queen of Wands, ada Queen of Pentacle, ada Six of Wands, dan ada Nine of Swords. Karma apa yang akan dijalani orang yang nyakitin? Seseorang yang dia akan menemukan seseorang yang baik. Tapi kenapa ya selalu aja tidak terjadi kecocokan dalam hubungan ini? Dia berharap orang yang baik bisa dia dapat, orang yang soleha, orang yang cantik, orang yang bijaksana. Setiap dia mendekati ya, pasangannya itu tidak mau gitu loh, tidak cocok dengan orang yang kamu tanyakan ini. Kenapa? Karena di sini ada yang namanya ego. Ya, si doi kamu ini mempunyai ego tinggi. Dia mempunyai sebuah ego. Hubungannya akan terjalin. Ya, tapi cuma sebentar. Karena akhirnya endingnya terjadi ketidakcocokan karena ego yang dia punya. Keberhasilan ada, berjalan, tetapi dia nggak tenang. Dia selalu mendapatkan sebuah kegelisahan dan putus asa. Karena apa? Selalu terjadi tidak cocok, baik dalam bicara, baik dalam situasi hati ya. Ya kayak gini loh, terhubung 3 bulan kemudian terjadi ketidakcocokan seperti itu. Karena apa? Ego, dan di sini nanti terdapat sama-sama ego ya, pasangan baru dari doi yang kamu tanyakan ini. Dia mempunyai ego juga dan pasangannya punya ego, jadi sama-sama ego. Sukses sih, sukses tapi nggak lama. Kemudian terjadi ketidakcocokan dan itu terulang-ulang. Maka dia di sini kayak gelisah dan mengalami sebuah kekecewaan cinta. Karena di sini juga ada yang namanya berbagi kasih. Jadi kayak ditinggal selingkuh gitu loh. Ya, kecewaan cinta yang dia akan dapatkan selalu dan selalu. Berhasil kemudian putus, berhasil lagi nyalin hubungan, putus lagi. Seperti itu yang dia alamin. Akhirnya dia putus asa dan kecewaan cinta berkepanjangan dia akan alami.
Dan kalaupun dia akan terhubung lebih lama itu, tapi dia akan diselingkuhin gitu. Ini karma ya. Apa yang dia lakukan akan dipetik. Maka sahabat semua, jangan sampai kita mengalami hal seperti ini. Caranya bagaimana, Des? Lebih hati-hati, jangan mempermainkan hubungan. Kalau tidak ya tidak, kalau ya gitu. Jadi jangan mempermainkan anak orang, ibaratnya seperti itu, ya enggak? Seperti itu. Oke. Kekecewaan yang akan dialami oleh orang yang sudah nyakitin kamu dan bohongin kamu. Setiap menjalin hubungan selalu berhasil, tapi tidak dalam jangka waktu lama, karena kemudian akan terjadi tampak sifat aslinya dan mereka akan kembali selesai gitu. Hubungan ini tidak akan bahagia buat dia. Hubungan ini akan selalu membuat dia gelisah, kecewa, seperti itu. Itu yang akan dia alami, ya. Atau dia akan jalani. Sekalipun ganti pun dia akan mendapatkan hal yang sama. Lama ya, Des. Tergantung waktunya. Ada karma itu, ada yang berlangsung cepat, ada yang pelan-pelan tetapi tidak terlalu menyakitkan, tetapi ada yang cepat tetapi begitu menyakitkan. Tergantung dari apa yang telah kita jalani selama menjalani hubungan. Kayak gini nih, apa yang kita perbuat ya itulah nanti tetap akan menuai karma. Karma baik kalau kita untuk hal yang kita lakukan baik, karma buruk untuk yang kita kan sudah lakukan burukan, seperti itu ya. Jadi kita sebagai umat Allah atau umat Tuhan, sebaiknya kita lebih berhati-hati, jangan mengedepankan pengertian kita sendiri, jangan mengedepankan ego kita sendiri. Jangan pernah mempermainkan hubungan kalau kita tidak mau nanti suatu saat dipermainkan, ya. Oke. Doakan yang terbaik untuk orang yang kamu pertanyakan ini, ya. Kita nggak boleh punya perasaan dendam. Perasaan dendam itu hanya menyiksa kita sendiri. Dia akan meninggalkan kamu, ya. Memang dia akan meninggalkan kamu untuk sosok yang dia mau. The Express. Percayalah, Allah akan mengabulkan permohonan kamu. Allah itu baik, ya. Kita berdoa, kita bermohon, kita yakin, kita lebih seperti yakin dengan apa yang kita inginkan, tapi bersandar kepada Allah. Allah akan mengabulkan, karena Allah butuh keyakinan kamu terhadap Allah. Kalau kamu gak yakin sama Allah, bagaimana Allah akan memberikan apa yang kamu inginkan, seperti itu. Allah berkati di sini, ya. Lepaskan dan lepaskan. Doakan dan doakan yang terbaik untuk dia, ya. Cinta dan kasih sayang Allah terbukti dan nyata bagi orang yang bersyukur dan merasakannya. Kalian percayakan Allah tuh sayang sama kamu. Allah punya cinta lebih. Kenapa? Karena cinta sejatinya hanya antara kita, umatnya, sama Allah. Selebihnya bonus. Cinta yang suci tidak akan sombong. Cinta yang suci karena Allah penuh ketulusan. Cinta itu tidak akan sombong dan tidak akan mempermainkan. Cinta yang tulus itu tidak akan menduakan atau mencari yang lain, kecuali ya cintanya kepada Allah. Kita nggak boleh cemburu. Justru kita bangga mempunyai seseorang yang lebih mencintai Allah daripada mencintai kita, karena Allah tidak bisa diragukan. Cinta Allah terbukti dan kita tidak bisa memberikan cinta utuh kepada seseorang yang kita tanyakan itu, ya. Kita tanyakan di sini, ya. Cinta yang suci tidak akan sombong, ya. Cinta yang suci karena Allah, itu penuh ketulusan. Apapun yang terjadi serahkan pada Yang Maha Kuasa. Mungkin ini yang terbaik kalau kalian harus putus dengan pasangan kamu itu. Lebih baik sekarang daripada nanti, ya kan? Lebih baik disakiti sekarang dan kita tahu kalau dia bohong sekarang daripada nanti. Lebih parah lah lagi. Oke, file 3 semoga bermanfaat. Semoga menjadi antisipasi, motivasi dan pembelajaran. Segala sesuatu serahkan pada Yang Maha Kuasa. Bermohon pada Yang Maha Kuasa. Intinya cintailah segala sesuatu yang ada di dunia ini karena Allah. Jangan cinta karena pengertian kita sendiri, ya. Oke, God bless you. File 3. Bye. Halo, masih bersama gue Des Start tentang hati dan jiwa. File 4.
Apa kabar? Semoga kabar baik ya, selalu menyertai sahabat aku dimanapun berada. Oke, di file 4 ya. Karma apa yang akan dijalani orang yang nyakiti dan bohongin kamu? Di sini Gunda akan memaknainya dulu, inisial P ya. Halo, yang request inisial P, semoga berkenan. Huruf P ya, orang yang namanya dimulai dengan huruf P berarti ia berdebat. Huruf P, orang yang namanya dimulai dengan huruf P ya. Ia berbakat, cerdas, dan sangat kreatif. Kadang-kadang cerewet dan tahu caranya bersenang-senang. Ia mengejar penampilan dan menginginkan pasangan yang elok. Kamu elok nggak? Kalau nggak elok ya berarti kamu disakiti karena nggak elok. Begitu kan Des? Mungkin ya kan. Kalau udah cantik masih ditinggalin berarti memang dia mau yang lain gitu aja sih ya kan. Oke. Karma apa yang akan dijalani orang yang nyakiti dan bohongin kamu? Di file yang keempat. Fokuskan hati, pikiran, pandangan, dan bayangkan seseorang yang kamu pertanyakan. Dan jangan lupa like-nya, komennya, subscribe-nya pasti ya. Dan tekan tombol notifikasinya agar sahabat semua bisa mendapatkan pemberitahuan tentang video-video terbaru Bondes. Dan jangan lupa tetap berdoa kepada Yang Maha Kuasa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala ada Nine of Pentacle. Ada beban. Ada The Hermit. Ada Ace of Swords. Dan ada The Moons. Kerinduan. Dia akan merasakan sebuah kerinduan. Dia akan merasakan rindu yang menjadi beban di hatinya. Dia masih sendiri ya. Dia lebih banyak mencari pencerahan. Ada awal pemikiran tentang sebuah keinginan, tapi bagi dia ini hanya mimpi. Meninggalkan kamu itu bagi dia saat ini beban. Dia menanggung kerinduan yang berat untuk bisa bersama kamu lagi ya. Saat ini dia masih sendiri. Dia tidak mencari keinginan untuk mencari yang lain. Dia lebih banyak fokus pada tentang iman ya, tentang sebuah iman, tentang pencerahan dari Yang Maha Kuasa. Itu seperti itu, kayak lebih cenderung ke religius dia. Itu yang ada di pikiran dia, itu sebuah keinginan, sebuah emosi untuk bisa mengulangi masa lalu ya di sini ya. Itu yang ada di pikiran dia tuh, selalu terganggu seperti itu. Kerinduan yang besar, kerinduan yang sangat besar. Dia belum ada siapa-siapa. Yang pasti dia patah hati ya. Mungkin kalian putus karena pertengkaran atau perbedaan prinsip atau posesif ya, atau apapun itu. Tapi perpisahan ini kan dia kayak nyesel gitu loh. Semua itu dimulai karena pertengkaran. Dan yang dia rasakan saat ini, yang dia jalani adalah bukan kesepian, kerinduan yang dalam terhadap kamu. Cintanya yang benar-benar itu begitu aja terhapus oleh pertengkaran ini atau kesalahpahaman atau apapun itu ya. Dia tidak punya yang lain. Dia masih sendiri. Dan dia lebih banyak berdoa aja untuk sebuah hubungan. Dia menanggung beban kerinduan yang sangat berat dan sangat dalam. Itu yang dia rasakan. Jadi berdoalah pada Sang Maha Kuasa kalau memang dia masih cinta sama kamu. Pasti akan dipersatukan kalau kamu juga masih cinta. Tapi kalau kamu masih sakit hati, ya lain lagi.
Di sini dia sangat terluka, sangat patah hati sekali dengan perpisahan ini, atau dengan apa yang dia sudah perbuat kepada kamu. Ya, dia baru menyadari di saat kalian sudah saling terpisah seperti itu. Itu yang dia rasakan. Ya, file 4. Kamu masih sayang sama dia, doakan yang terbaik sama dia. Kamu sudah tidak sayang sama dia, tetap doakan yang terbaik sama dia. Jadilah kita orang baik, jangan seperti orang yang suka menyakiti kita. Ya, paham ya? Oke. Berdasarkan shuffle untuk pesan buat file 4, tetap jadilah orang baik. Kalau kita disakitin, jangan balas menyakiti, doakan yang terbaik. Insya Allah semua akan baik-baik saja buat kamu. Ya. 1, 2, 3, 4. Itulah hidup ya. Kadang-kadang kita menginginkan seperti ini, tapi ternyata seperti yang kita dapatkan, ya kan. Suka lepas dari ekspektasi kita. Jadi cintai seseorang atau cintai apa yang ada di dunia ini, jangan dengan pengertian kamu, tapi cintailah karena Allah, agar tidak merasakan sangat-sangat kecewanya itu nggak berlebihan gitu. Karena kita akan kembalikan kalau putus sama dia, berarti Allah tidak menghendaki. Mungkin dia tidak baik untuk kita, atau kita tidak baik untuk dia. Seperti itu, lebih relax. Oke, karena saya akan buka ya. Kasih sayang, ya, di hubungan ini masih ada kasih sayang. Mungkin karena kesalahpahaman atau apapun itu yang membuat selalu bertengkar, yang membuat putus hubungan itu, atau selesai, atau nyakitin kamu ya, suka nyakitin kamu karena dia selalu bertengkar, tapi dia mengalami sebuah penyesalan di mana dia patah hati. Jangan memakai topeng ya, sedihlah dirimu sendiri. Sebaiknya dalam hubungan itu jangan memakai topeng. Kalau kamu nggak suka ya bilang nggak suka. Kalau kamu suka ya jalanin aja gitu. Jangan nggak suka bilang suka, nanti kamu sendiri yang tersiksa gitu. Cinta tidak harus memiliki, benar, cinta itu tidak harus memiliki itu. Patah manisnya seperti itu ya. Tapi kalau bagi Ganesh ya, cinta itu harus memiliki sih. Buat apa kita buang waktu, kita buang tenaga, kita buang ya energi ya kan. Tapi inilah kata-kata bagusnya. Cinta tidak harus memiliki, artinya kita serahkan aja ke Yang Kuasa. Kamu pertimbangkan lagi ya, kamu pertimbangkan lagi tentang yang dia jalani, yang sekarang itu dia jalani, yaitu sebuah kerinduan. Bisa jadi dia nanti akan datang lagi sama kamu. Ya, melangkahlah dengan pasti, tatap dan songsong masa depanmu. Matahari atau harapan menunggu kamu ya. Kamu masih cinta Des? Ya tunggu, bertahan aja. Insya Allah dia kembali. Yang pasti kamu tidak boleh menutup hati kamu untuk yang lain ya. Jangan terus menunggu dia saja. Dia rindu aku ya Des, aku menunggu dia saja. Tidak harus ya sayang. Jangan buang-buang waktu percuma. Cobalah kamu selama tidak bersama dia, kamu bisa buka hati dengan yang lain ya. Ada yang lebih baik daripada yang sekarang. Harapan menunggu kamu seperti itu ya kan. Jangan menutup kemungkinan untuk satu orang saja, masih banyak yang lain, dia yang lain ya kan. Oke, file 4 semoga bisa menjadi antisipasi, motivasi, dan pembelajaran. Tetap bersandar pada Yang Maha Kuasa, bermohon pada Yang Maha Kuasa, serahkan apapun yang jadi harapan kamu kepada Allah, karena Allah tahu mana yang baik, mana tidak. Allah tahu mana yang layak untuk kamu, mana yang tidak ya. Oke, ada kesalahan, ada mengkondisikan salah tentang hati dan jiwa, ada kebenaran mutlak milik sama sempurna Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. God bless you. Allah memberkatimu. Amin.